Suster, brother, bruder, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, baik yang ada di rumah dan atau dimanapun kita berada, pada masa Prapaskah tahun ini kita tidak bisa menerima sakramen pertobatan secara pribadi karena situasi khusus sekarang ini. Tapi Allah yang Maha Rahim dalam belas kasih-Nya tetap membuka pintu pengampunannya kepada kita dalam doa tobat pribadi. Namun demikian, Keuskupan Banjarmasin ingin membantu kita untuk bisa pengakuan dosa secara pribadi dan mendapat berkat absolusi umum dari uskup kita, Monsinyur Petrus Bodeng Timang. Maka sekarang kita ambil waktu untuk menengok ke belakang, untuk menyadari apa yang sering menguasai pikiran dan juga hati, yang berubah dalam perkataan, perbuatan, bahkan kelalaian sejak menerima sakramen pertobatan yang terakhir. Dengan jujur, semua yang terjadi apakah sejalan dengan pola hidup yang dikehendaki Tuhan? Syukurilah kemajuan rohani yang sudah kita alami dan kita akui dengan rendah hati kelemahan, pelanggaran dan juga dosa-dosa yang sudah terjadi dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Saudara-saudariku yang terkasih, baik yang ada di rumah dan dimanapun kita berada, mari kita menyiapkan hati kita. Kita hanya sejenak untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk secara khusus pada kesempatan ini memeriksa hidup batin kita. Pemeriksaan batin. Saudara-saudari, bagaimana tanggung jawab atas imanku itu dan atas perintah Yesus untuk mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu dengan segenap akal, jiwa, dan raga? Apakah iman itu hanya sekedar aku ucapkan atau sungguh aku amalkan? Sudahkah semua tindakan hidup kita, sikap hidup kita, pikiran hidup kita, dan perkataan kita didasarkan pada iman? Sungguhkah kita sudah mengasihi Allah dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dan dengan segenap akal budiku, dan dengan segenap kekuatanku? Atau justru kita mengasihi Allah dengan setengah-setengah? Sungguhkah kita sudah menjadikan Allah sebagai satu-satunya penguasa hidup kita, atau justru kita menduakan Allah, bahkan menomorsetiankan Allah, atau lebih menomorsatukan kehendakku, kebutuhanku, pekerjaanku? Sungguhkah aku menomorsatukan Allah dengan sungguh menghormati dan merayakan hari Tuhan, hari Minggu, dan hari raya? Sungguhkah aku menomorsatukan Allah
dengan sungguh terlibat dalam kehidupan jemaat di komunitasku atau di parokiku? Sungguhkah aku menomorsatukan Allah dengan sungguh terlibat dalam masyarakat untuk menjadikan garam dan terang dunia? Sungguhkah aku menomorsatukan Allah dengan turut berpuasa dan berpantang, khususnya pada masa Prapaskah dan masa Advent? Sungguhkah aku menomorsatukan Allah dengan selalu meluangkan waktu untuk membaca kitab suci dan mendengarkan sabdanya, baik secara pribadi, dalam keluarga, dan dalam komunitas? Sungguhkah aku menomorsatukan Allah dengan sungguh menjaga dan memelihara doa harianku, baik secara pribadi maupun dalam kebersamaan di dalam keluarga? Saudara-saudari, bagaimana dengan tanggung jawabku atas perintah utama Yesus, yakni kasih terhadap sesama? Sungguhkah aku mengasihi sesamaku, khususnya mereka yang miskin, hina, kecil, lapar, terkucilkan, yang membenci aku, yang selalu menjengkelkan aku, yang memusuhi aku, yang memfitnah aku, seperti diriku sendiri? Sungguhkah aku mengasihi sesamaku manusia dengan menghormati sesamaku, atasanku, temanku, musuhku, atau orang lain? Sungguhkah aku mengasihi sesamaku manusia dengan tidak membunuh atau menyakiti, baik dengan perkataan, perbuatan, dan sikapku, dengan tidak berpikir kotor terhadap orang lain, tidak mencuri hak orang lain, tidak bersaksi dusta, tidak menginginkan sesamaku? Bagaimana dengan perintah utama Yesus, yakni kasih terhadap pasangan hidup kita? Sungguhkah aku mengasihi suami atau istriku dengan segenap cinta dan pengorbanan yang tulus? Sungguhkah aku menjadi suami yang baik dan menjadi ayah yang bertanggung jawab kepada anak-anakku? Sungguhkah aku menjadi istri yang baik dan menjadi ibu yang menyayangi dan menjaga anak-anakku? Sungguhkah aku tetap menjaga ikatan cinta yang terjalin dalam kehidupan berumah tangga selama ini? Sungguhkah aku mengasihi dan menyayangi suami atau istriku dengan tidak menyakiti perasaannya, tidak mengeluarkan kata-kata makian, dan menyelesaikan masalah rumah tangga dengan kepala dingin, atau malah lari meninggalkan rumah untuk duduk di warung atau ngobrol dengan tetangga?
Sungguhkah aku menjaga keterbukaan dan kejujuran di dalam rumah tanggaku? Sungguhkah aku menjalin keluargaku menjadi keluarga yang kudus dengan menyediakan waktu bersama, membaca kitab suci, berdoa bersama dengan rutin, doa rosario secara berkala, berkumpul dalam doa komunitas, dan menghadiri misa setiap minggunya? Saudara-saudari, anak-anak adalah gambaran empunya kerajaan Allah. Bagaimana tanggung jawabku dengan perintah utama Yesus untuk tidak menghalangi mereka mendatanginya? Sungguhkah aku tetap mengasihi dan menyayangi anak-anakku dengan segala tindakan dan akibat yang mereka ciptakan yang kerap menimbulkan amarah dalam hatiku? Sungguhkah aku mengajarkan kepada anak-anakku tentang Allah pencipta alam dan segala kebaikan yang ada padanya? Sungguhkah aku mengajarkan iman yang benar kepada anak-anakku, atau hanya menyerahkan perkembangan iman mereka kepada guru agama atau guru sekolah minggu? Sungguhkah aku mengajarkan perbuatan-perbuatan baik kepada anak-anakku agar mereka tumbuh menjadi manusia yang bertanggung jawab dalam kehidupan masa depan mereka kelak? Sungguhkah aku mendampingi dan membantu anak-anakku dalam pelajaran-pelajaran di sekolahannya, atau malah memaki dan memarahinya karena tidak serius mengikuti pelajaran di sekolahannya? Sungguhkah aku diam di rumah dan berinteraksi dengan anak-anakku setelah seharian bekerja, atau hanya meninggalkan mereka untuk duduk santai di warung bersama teman atau tetanggaku? Sungguhkah aku mendoakan anak-anakku di setiap hari agar mereka senantiasa dilindungi dalam masa pertumbuhannya, dalam perjalanannya, dalam pergaulan dengan teman-temannya, dalam pelajaran di sekolahannya, serta memberkati mereka dengan tanda salib di keningnya ketika aku hendak pergi bekerja? Menurut impian Allah, anak-anak patuh dan taat kepada perintah dan petunjuk dari Allah dan orang tua yang membesarkannya. Sungguhkah aku mau menjadi yang mengikuti dan menjalankan apa yang dilarang oleh Allah, supaya aku tidak terjerumus dalam dosa? Sungguhkah aku mau menjadi anak yang berbakti dengan menaati perintah orang tuaku? Sungguhkah aku mau jadi anak yang pintar dengan menyelesaikan tugas-tugasku di sekolahan? Sungguhkah aku mau jadi teman yang baik
bagi teman-temanku dengan tidak menyakiti, tidak mengejek, dan mau berbagi dengan mereka. Sungguhkah aku mau menjadi anak yang baik dengan membantu pekerjaan orang tuaku di rumah seperti menyapu lantai, membersihkan tempat tidurku, menyimpan barang-barangku dengan rapi? Sungguhkah aku mau menjadi anak yang dikasihi Allah dengan selalu mengingatkan orang tuaku untuk mengajakku ke gereja setiap hari Minggu, mengajak mereka untuk mengantar aku pergi sekolah minggu di komunitas, dan mengajak mereka untuk ikut serta dalam doa komunitas? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Suster, brother, bruder, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih dan adik-adikku yang kami cintai, baik yang ada di rumah dan dimanapun kita berada. Dalam ibadat sakramen tobat dengan absolusi umum ini, kita menyiapkan diri kita untuk menumbuhkan sikap penyesalan, pengakuan dosa dengan jujur, dan juga mempunyai niat yang tulus untuk memperbaiki diri kita, sehingga tidak jatuh dalam dosa yang sama lagi.
Niat yang tulus tentunya untuk memperbaiki diri, bukan tergantung pada kekuatan diri sendiri, namun terutama tergantung pada rahmat kasih Allah. Karena itu, sebuah tradisi gereja yang sangat baik bahwa sangat dianjurkan agar orang mempersiapkan diri untuk menerima sakramen pengampunan melalui pemeriksaan batin dalam terang sabda Allah. Saudaraku yang terkasih, kita tahu dalam masa pandemi virus corona ini, kita tidak bisa secara langsung bersama dengan imam. Maka kita diminta untuk pertobatan secara pribadi dan nanti ditutup dengan menerima absolusi umum dari uskup kita Monsinyur Petrus Budentimang. Mari kita menyiapkan hati kita dalam ibadat tobat ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Engkau telah mengutus putra-Mu Yesus datang ke dalam dunia ini dan menebus dunia ini dengan karya yang berkat-Nya. Melalui sabda-Mu kami bagi anak yang hilang dari rumah-Mu yang kudus. Kami bagi anak sulung yang selalu ada di hadapan-Mu, tetapi selalu saja mengeluh dengan banyak kekurangan dan bersikap pesimis untuk tetap berada terus di rumah-Mu yang kudus. Kami bagi hamba-hamba-Mu yang siap mengikuti perintah-Mu, tetapi dibelenggu dan tapi di belakang-Mu selalu saja menggerutu. Kami lupa akan penebusan-Mu melalui Yesus Kristus. Kini kami mau bertobat. Bagi kami yang hilang yang mau kembali ke rumah-Mu, kami bagi anak sulung yang mau memulihkan persatuan dengan Engkau, dengan adiknya yang tentunya datang kepadamu dengan hamba-hamba yang setia. Kami bagi hamba-hamba-Mu yang mau setia mengabdi dan tidak mau menggerutu hanya kepadamu, Bapa, kami mohon ampun, sebab Engkaulah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia membereskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perut dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun ia memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya.
Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah ia kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati, dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang, dan dia didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berkata dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah membereskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, dan adik-adik yang kami cintai dimanapun kita berada, tentu sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah bahwa kita adalah Allah, bahwa kita adalah milik Allah, dan di mana Allah telah mengasihi kita. Ia berkenan menerima kita kembali kepadanya, meskipun kerap kali kita berpaling darinya. Dan tentu terkadang kita hanyut dalam kedosaan-kedosaan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih Allah memungkinkan kita untuk dapat terus berusaha untuk membaharui dalam diri kita, untuk kembali berada dalam jalan Allah. Sudah terkasih, karena Allah begitu sungguh mengasihi kita, pantaslah kita menyikapi kasih Allah itu dengan suatu pertobatan dalam hidup kita. Betapa indah kisah anak yang hilang yang disajikan dalam Injil hari ini kepada kita semua. Tak ada lagi yang lebih indah dari pengampunan seorang ayah kepada anaknya, yang mulanya sungguh mengecewakan. Lebih dari sekedar mengampuni, tentu sang ayah bahkan menggelar pesta meriah, pesta perjamuan besar sebagai tanda kegembiraan, sukacita atas kepulangan si anak. Seandainya si anak itu tidak sedia kembali, tidak akan ada kasih indah ini. Itu berarti bahwa kemurahan hati si ayah untuk menerima kembali si anak ibarat kayu bersabut ketika si anak mau pulang. Dan tentunya ayah
sebagai orang tua sungguh mau menerimanya. Sungguh suatu yang indah yang bisa kita rasakan dalam kisah Injil hari ini. Saudara-saudariku yang terkasih, keindahan yang sama pun kini sedang ditawarkan dalam hidup kita. Dalam masa Prapaskah ini, Allah saya penuh kasih. Tentu itulah dalam kehidupan kita yang kita terima. Dan itu juga tidak perlu kita ragu-ragukan dalam hidup kita. Allah selalu penuh kasih. Dari dulu hingga sekarang sampai selama-lamanya. Kitalah yang perlu berjuang untuk kembali kepada Allah. Pertanyaan yang paling mendasar yang menjadi refleksi dalam hidup kita. Maukah kita kembali kepada kasih Allah itu sendiri? Pertobatan adalah sebuah perjuangan untuk kembali mencintai Allah. Bukan hanya dengan kata-kata hampa, tetapi juga dengan kegiatan yang nyata yang harus kita wujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Saudaraku yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana kita semestinya berpijak untuk berangkat pergi. Apa yang mesti kita tinggalkan dalam diri kita, tentu kebiasaan hidup kita. Yang perlu kita ialah tindakan nyata untuk pergi meninggalkan apa yang sekarang mesti kita tinggalkan, khususnya segala dosa-dosa yang menjauhkan hidup kita di hadapan Allah. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita satukan segala renungan hidup kita, segala pertobatan kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai. Kasihannya dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas rahmat pengampunan yang telah kami terima. Bantulah kami menjadi anak yang baik, yang dengan bantuan rahmat-Mu bertekun, menjauhi diri dari hal-hal yang jahat di mata-Mu, dan memulai cara hidup yang baru yang berkenan kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih, marilah kita ini sejenak kita menyiapkan hati kita untuk menerima absolusi umum dari Bapak Uskup kita tercinta, Monsinyur Petrus Modelutino. Saudaraku terkasih, umat Keuskupan Banjarmasin dan siapapun dimanapun saat ini berada, menyadari
kerahiman Tuhan yang tanpa batas dan dosa kita yang seringkali menolak atau menyediakan Tuhan, merah dengan rendah hati, tapi juga dengan penuh harapan akan kerahiman Tuhan. Bersama-sama kita mendoakan doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab atas aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dalam rahmat-Mu hendak memperbaiki dosaku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Allah Bapa yang Maha Rahim telah mendamaikan dunia dan dirinya melalui wafat dan kebangkitan Kristus Putranya. Ia telah mencurahkan Roh Kudus demi pengampunan dosa, demi pelayanan gereja. Semoga ia mengajarkan kepada saudara pengampunan dosa dan kedamaian. Maka aku melepaskan engkau dari segala dosa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudariku terkasih, dengan demikian sakramen tobat dengan absolusi umum sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.